Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sekian. Nyam-nyam. Kelompok kami terdiri dari 5 orang. 1. Ria Terlangga. 2. Ahmad Nur Rahman. 3. Muhammad Azam Ibrahim. 4. Gilang Wijaya. 5. Riko Simanjuntak. Oke. Saya akan mengidentifikasikan film yang berjudul Sang Pemimpi. Judul yang berjudul sutradara Riri Riza, produser Mira Basmana, ditulis oleh Salman Aristo, Riri Riza, Mirza Lasmana. Film ini berdurasi 120 menit. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Film ini dideskripsikan dari tragedi novel Laskar Pelangi 2. Film Sang Pemimpi akan menjadi film pembukaan dalam Jakarta International Film Festival. Deskripsi dari Sang Pemimpi. Ketiga remaja itu berasal dari Belitung dan melanjutkan sekolah di Mangar. SMA negeri pertama di Mangar. Irai, Jimron, dan Ikal bekerja paruh waktu sebagai kuli di pasar ikan untuk membiayai sekolah. Terlihat 3 orang remaja SMA sedang dikejar-kejar gurunya karena telah membuat onar satu sekolah. Membuat kepala sekolah kami, Pak Mus. Yang berambut lurus itu adalah Arai. Yang rambut keriting itu adalah Ikal. Dan yang berbadan gemuk ini adalah Jimbron. Tokoh Irai dalam novel tersebut digambarkan sebagai sosok yang paling cerdas di antara kedua temannya. Selalu mengutip kata-kata inspiratif dari sebagai sumber, misalnya tak semua yang bisa dihitung bisa diperhitungkan, dan tidak semua yang diperhitungkan bisa dihitung. Di sekolah, mereka memiliki seorang guru yang luar biasa yang mengajarkan tentang pentingnya memiliki sebuah mimpi yang besar. Dia adalah Pak Julian Balia. Pak Balia memiliki kebiasaan sebelum pelajaran selesai, murid-murid diminta untuk ucapkan kata-kata motivasi. Dan inilah kata-kata motivasi dari murid-muridnya. Dan tidak semua yang diperhitungkan dapat dihitung. Sedangkan Ikal yang sangat mengidolakan Roma Irama akan mengutip kalimat dari lirik lagu dari remaja dangdut tersebut seperti darah muda adalah darahnya para remaja. Kemudian Jimron yang sangat menyukai kuda akan mengeluarkan kalimat yang tak jauh dari bahasan kuda. Masa muda, masa yang berapi-api, Haji Roma Irama. Saya merupakan saudara jauh dari Ikal yang telah menjadi yatim piatu sejak kelas 3 SD. Beberapa hari yang lalu, Kalau salah seorang paman jauhku baru saja meninggal. sesampainya di sana, di daerah yang masih seperti hutan, di sebuah gubuk, Ikal dan ayahnya menemukan seorang bocah yatim piatu berpakaian lusuh bersama dengan seekor monyet yang sudah sedari tadi menunggu mereka. Dia adalah Arai kecil. Tak terbayang anak sekecil ini sudah ditinggal orang tuanya ke pangkuan Sang Pencipta. Di tempat seperti ini bertemankan seekor monyet. Arai pun melepaskan monyetnya, lalu pergi bersama Ikal dan Pak Seman untuk melanjutkan hidupnya sebagai anak yatim piatu. Dan itulah sekilas cerita pertemuan pertama Ikal dan Ia sangat tambah menjalani kehidupannya. Bahkan ketika Ikal dan ayahnya merasa sedih dengan keadaannya, Arai malah menghibur Ikal dengan mainan buatannya. Waktu pun terus berlalu. Ikal dan Arai pun semakin akrab dan menjadi sahabat yang kompak. Jimron
adalah sahabat setia mereka berdua yang sangat paham seluk-beluk tentang kuda. Di sebuah masjid tempat mereka sholat dan mengaji, terlihat seorang anak gembuk bersarung coklat di antar pamannya menuju masjid tersebut. Dia adalah Jimron kecil. Jimron adalah seorang anak yatim piatu. Sejak jadi yatim piatu, Jimron dibesarkan oleh sahabat keluarganya, yaitu Pendeta Giovanni. Ya, dia adalah orang yang mengantar Jimron mengaji ke masjid kala itu. Meski berbeda agama, tapi Pendeta Giovanni ingin Jimron taat menjalani Islam dengan baik. Pendeta Giovanni ingin Jimron taat menjalankan Islam. 3 remaja tersebut sering dimarahi Pak Mustar karena ulah konyol mereka. Pak Mustar digambarkan sebagai sosok yang sangat bersahaja, disiplin dan tegas. Dan ternyata Arai membawa mereka menemui penyanyi Melayu yang Arai jumpai di jalan tempo dulu. Dan lelaki itu bernama Zaitun. Di sini Bang Zaitun terkejut mendengar masalah Arai yang 17 tahun hidup tapi belum pernah pacaran. Ya sama sih kayak nasib penonton sensasi Trends yang masih jomblo. Hidup kadang nggak adil ya. 17 tahun hidup belum pernah pacaran. Dan ternyata Arai kesini untuk berguru pada Bang Zaitun yang sudah pernah pacaran 47 kali dan memiliki 4 bini. Dan tentu saja rekor prestasi itu membuat Arai dan Ikal juga Jimron terkagum-kagum. Akulah pacaran 47 kali, biniku pun 4. Bang Zaitun pun yang kasihan dengan nasibnya si Arai, akhirnya mengajarkan Arai jurus pamungkasnya, yaitu bermain gitar Melayu sambil bernyanyi untuk menaklukkan hati sang wanita. Perempuan kan bertekuk lutut. Belajarlah kau nyanyi sambil main gitar. Ini rahasiaku. Di usia yang ke-17 tahun, ternyata Ikal sudah mulai penasaran dengan film Om dan Tante. Ditambah lagi, bioskop di depan kos-kosan mereka akan memutarnya. Namun Ikal tidak berani menontonnya karena hal itu dilarang oleh Pak Mustar. Pak Mustar, ngelarang kita nonton film itu. Ketemu batu. Arai yang kasihan melihat keinginan Ikal yang terbawa sampai mimpi, akhirnya mengajak Ikal untuk nekat menonton di bioskop. Kita harus berani ambil risiko. Awalnya Ikal menolak, tapi karena sudah sangat penasaran, akhirnya mereka bertiga pun nekat menonton secara diam-diam. Kal, menonton film Indonesia itu haram hukumnya. Namun meski sudah menonton secara diam-diam dan pakai sarung, tetap saja hal itu diketahui oleh Pak Mustar dan mereka pun disuruh pulang. Dan di keesokan harinya di sekolah, dari tengah lapangan, Pak Mustar memarahi mereka dan dijadikan contoh agar tidak ditiru oleh siswa lainnya. 2 di antara mereka termasuk murid garda depan di SMA ini. Bukan hanya itu, mereka bertiga juga dihukum untuk membersihkan kamar mandi sekolah yang super bau itu. Ikal, kalian harus bisa membuat WC kita bersih. Mereka pun membersihkan kamar mandi. Ia dapat juga disebut sebagai pahlawan bagi anak-anak Belitong. Berkat Pak Mustar, Arai dan teman-temannya tak perlu menempuh jarak jauh ratusan kilometer untuk menuju ke sekolah negeri. Pak Mustar menjadi seorang pemarah ketika anaknya tidak dapat masuk ke SMA yang susah payah ia bangun hanya karena nilai ujian kurang dari 0,25 dari batas minimal. Membuat Pak Mustar menjadi cemas, khawatir, dan merasa bersalah, takut hukuman yang telah dia berikan sudah keterlaluan. Akhirnya Pak Mustar pun pergi ke pelabuhan untuk mencari Ikal. Ngejar mimpimu di laut, jalanan kalian meraih mimpi-mimpi kalian itu akan mudah. Nelayan film Sang Pemimpi ialah film Sang Pemimpi ini sangat bagus dan cocok untuk generasi muda.
agar tidak mudah menyerah untuk mencapai cita-citanya. Banyak pesan-pesan moral yang terkandung di dalamnya. Itu sudah sangat cukup untuk menarik para penonton film di Indonesia. Saya sangat mengharapkan ada lebih banyak film-film seperti Laskar Pelangi ini, karena film-film seperti ini sangat akan meningkatkan moral anak-anak bangsa kita, bahwa kita itu bisa jika mau berusaha. Cukup sekian presentasi dari kami, presentasi yang usai begitu cepat, sama halnya dengan dia yang kisahnya singkat tapi kenangannya melekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.